Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang menggunakan salah satu software dalam analisis data, namanya JASP. Sekali ini kita akan belajar tentang meta analisis. Misalkan kita punya data seperti ini di Microsoft Excel, kita sudah menemukan nilai ES dan SE, effect size dan standard error. Kita akan melakukan analisis menggunakan JASP. Ini ada 35 data. Namun sebelumnya perlu diketahui bahwa untuk nilai ES dan untuk nilai ES yang bernilai 1 harap dihindari, artinya dibuang saja, tidak perlu diikutkan. Artinya yang nilai ketuntasannya 100%. Nah, itu perlu dihindari saja. Oke. Ini langkah pertamanya adalah kita menyimpan file dulu dengan tipe yang berbeda supaya nanti bisa diupload di Microsoft, bisa diupload ke JASP. Ini dipilih dulu. Ada dua model, ada dua tipe yang harus dipilih. Boleh pilih teks, boleh pilih CSV. Misalkan pada kesempatan ini kita memilih metode tipe data teks. Sekarang ini ya. Oke, ini disimpan. Yes, ditutup, kemudian yes lagi. Oke, yes lagi. Oke, emang agak lama ya. Oke, sekarang kita anggap datanya sudah tersimpan. Misalkan ini dia, datanya sudah tersimpan di sini. Ya, datanya udah. Nah, sekarang kita buka JASP-nya, kemudian kita pilih ini, browse ini, open, kemudian pilih komputer, kemudian kita browse filenya. Open komputer, browse file. Ya, di sini kita tadi uji hipotesis bias PTK. Jadi data yang ini ya, kita anggap ini yang kita simpan tadi. Tekan open. Ini sudah diupload. Jadi ada 35 data. Oke, ada 35 data yang sudah diupload di sini. Oke, kemudian kita pilih, tekan meta analisis, kemudian pilih classical meta analysis. Oke, nah yang ini ES kita uploadkan ke effect size, kemudian SE kita uploadkan ke sini standard error, kemudian yang study kita uploadkan ke study label. Oke, jadi secara otomatis JASP itu adalah salah satu kelebihan JASP lah, dia langsung membaca output di sini tanpa tekan tombol dan sebagainya. Kemudian setelah itu di sini ada 3 mode, kemudian statistik, kemudian diagnosis. Yang pertama statistik, ini dicentang saja semua. Kalau ini centang, misalkan ini forest plot, ini dicentang. Kemudian di diagnostik ini kita centangnya boleh yang ini trim saja, kemudian file. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat outputnya. Nanti teman-teman yang ingin melakukan copy paste, bisa misalkan ingin memindahkan file ini ke Word. Nah, ini di sini ada copy ya, tinggal di copy saja. Untuk sebagai laporan tinggalkan di copy saja, ini di copy, bisa di copy semua. Nah, yang pertama kita akan melihat nilai koefisien. Untuk yang koefisien ini ada 2 yang kita lihat. Yang pertama adalah nilai P. Di sini nilai P-nya lebih kecil dari 0,05%. Itu artinya bahwa hipotesis kita diterima. Misalkan ini adalah data tentang peningkatan hasil belajar menggunakan metode X misalkan, maka dia di hipotesis. Kemudian estimasi ini adalah 0,872. Jadi 0,8 itu kalau kita kembali kepada nilai R, ini tergolong sangat kuat. Jadi teman-teman bisa cek nanti interval nilai koefisien korelasi untuk kategorinya, ada yang kurang, ada yang cukup, ada yang kuat, ada yang sangat kuat. Kalau 0,8 itu kalau tidak salah dia kuat. Kemudian yang kedua bisa kita lihat nilai dari regresi rank correlation dan regression test. Ini berfungsi untuk melihat apakah hasil penelitian kita itu, data-data yang kita ambil, apakah dia sifatnya
ada publikasi bias publikasi atau tidak. Artinya bias itu artinya bahwa penelitian kita itu kayak 50-50 lah, artinya ada errornya sedikit. Nah, artinya kalau misalkan kita lihat di sini nilai P juga, nilai P-nya lebih kecil dan lebih kecil juga, ini menandakan bahwa hasil penelitian kita itu data-data dari yang kita ambil dari internet, yang kita set dari database Pemendek itu ternyata tidak ada publikasi bias. Dan kita bisa melihatnya di sini ini untuk yang forest plot ini, maksudnya ini ada RE ya, untuk total dari error yang kita miliki. Ini 0,87 ini maksudnya 87% bahwa metode X itu tadi berpengaruh dalam meningkatkan hasil belajar. Ini 87, ini sum ya. Kemudian ini maksudnya random effect model ya, ini pakai tipe ada fixed, ada random, ini pakai random. Ini juga bisa kita lihat. Nah, kalau kita lihat di grafik ini tidak ada yang semuanya hitam. Hitam itu artinya bahwa memang dia mewakili dari populasi. Nanti kalau misalkan ada yang bundar kemudian putih, bundar putih di sini, maka penelitian kita itu bias, artinya ada errornya. Jadi putih itu menandakan bahwa data yang kita ambil itu belum mewakili dari populasi yang ada. Kalau sudah hitam semua, apalagi bisa berkumpul, artinya titik-titik itu bisa kumpul dalam satu titik dalam dalam segitiga ini, ya, berarti itu menandakan bahwa normalitas data yang kita miliki itu, dia terdistribusi normal, kemudian dia juga hasilnya bagusannya untuk bias itu tidak ada atau kurang sekali ya. Nah, ini bisa di copy, ada yang bisa diambil, ini bisa di copy ya. Ini karena dia banyak sekali mungkin ya, makanya dia tampilannya seperti ini. Oke. Jadi itu cara membaca output. Yang pertama tadi adalah hipotesis kita diterima atau tidak dari tabel yang ini ya. Bisa kita lihat ini 0,8, kemudian signifikannya. Ini p-value namanya atau taraf signifikansi. Standarnya adalah 0,05 atau 5%. Kemudian untuk biasnya kita bisa melihat dari sini. Kemudian untuk yang berapa persen pengaruhnya bisa kita lihat di 0,87. Ini artinya 87%. Nah, setelah itu teman-teman bisa juga kalau misalkan dari penelitian ini ada jenjangnya, misalkan ada SD, SMP, SMA, nanti bisa disimulasikan lagi data yang SD saja. Ini kan secara keseluruhan 87% ini secara keseluruhan, artinya dari SD, SMP, SMA. Nanti ketika teman-teman punya data SD, kemudian SMP atau SMA, maka silakan di running masing-masing. SD berapa, nanti data yang SD silakan di running, kemudian kita lihat outputnya berapa persen. Kemudian kalau yang SMP lagi di running lagi berapa persen, kemudian yang SMA bisa persen. Nah, dari situ itu namanya variable moderator. Artinya dari situ kita bisa melihat bahwa metode X ini dalam meningkatkan hasil belajar itu di level SD itu berapa persen, SMP berapa persen, kemudian SMA berapa persen. Bisa saja mungkin metode ini cocok diterapkannya di SD, atau mungkin di SMP atau di SMA, atau mungkin secara keseluruhan bisa diterapkan di semua kelas, di semua jenjang. Itu nanti tingkat lanjutan yang bisa kita lakukan analisa data. Jadi seperti itu. Kalau ingin copy, ini ada pindahkan ke Word sebagai laporan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.